Ketemu lagi sama Ibu. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jadi di sini materinya setelah UTS adalah yang pertama akan kita bahas tentang aljabar boolean. Nanti setelah aljabar boolean ada namanya graf. Setelah graf yang terakhir adalah tree atau pohon. Nah, jadi untuk pertama ini kita bahas dulu tentang aljabar boolean. Nah, ini materinya Ibu ambil ya dari slide-nya Pak Rinaldi Munir. Ya, kebetulan beliau ini adalah dosen juga teknik informatika di kampus ITB. Jadi ini komplit deh slide-nya sampai 83 slide. Tapi ini nggak Ibu bahas semua, tergantung dari nanti apa yang diminta di silabus. Tapi nggak apa-apa ya, materinya lengkap. Tapi nanti kita cuplik-cuplik sesuai dengan kebutuhan. Sekarang sebelum Ibu bicara lanjut mengenai aljabar boolean ini, ya ada baiknya dulu kita kenal istilah atau dua kata ini. Ya pasti asing ya, karena ini di SMA atau di SMK belum pernah mendapat sama sekali. Ini ya dapatnya pas kuliah, dan kuliah pun hanya yang memiliki background IT yang mendapatkan aljabar boolean ini. Apa aljabar boolean? Nah, ini dua suku kata ya Dek ya, ada aljabar, ada boolean. Aljabar ini adalah sama seperti umumnya di matematika. Aljabar itu adalah proses yang mencakup perhitungan seperti pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, akar, dan sebagainya. Itu aljabar. Nah, boolean. Ini ada aboolean. Oke, boolean itu adalah nama orang, ya penemu, saintis. Karena beliau menemukan, maka disebut dengan istilah aljabar boolean. Yang perlu kalian ketahui di sini bahwa aljabar boolean berbeda dengan aljabar di matematika pada umumnya. Kalau tadi yang Ibu sebutkan ada pembagian, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Nah, di aljabar boolean hanya ada dua proses, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, itu dia. Jadi berbeda dengan aljabar matematika biasa ya. Nah, sekarang kalau begitu kita lanjutkan aja. Untuk yang pertama sekali akan Ibu bahas mengenai definisi aljabar boolean. Nah, sebenarnya gini, aljabar boolean ini basicnya adalah himpunan dan logika. Kalau kalian paham tentang logika dan himpunan, ini paham, nggak ada masalah. Makanya materinya diberikan setelah himpunan dan logika. Jadi banyak konsep-konsep yang kita gunakan, yang kita analogikan ke logika dan himpunan dari si aljabar boolean ini. Nah, untuk pertama sekali yang akan Ibu bahas adalah tentang pengenalan dulu definisinya bagaimana. Definisinya itu apa, seperti apa. Nah, di sini misalkan terdapat dua operator biner. Ya, kalian tahu sendiri deh ya. Biner itu dua, ya seperti bilangan biner 0 dan 1. Tapi di sini operatornya adalah plus dan kali. Ya, ini operatornya seperti tadi penjumlahan pengurangan ya. Kemudian sebuah operator uner, yaitu di sini adalah kalau kita bicara di himpunan namanya negasi ya, komplement, ya ingkaran. Nah, kemudian di sini ada namanya B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan ingkaran, ya negasi. Nah, kemudian 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Jadi di sini kalau kita bicara masalah aljabar biasa, itu semua angka masuk deh ya, bilangan real ya. Termasuk bilangan pecahan, bilangan bulat, negatif, positif, 0, bilangan asli, bilangan kompleks. Tapi di aljabar boolean hanya ada dua bilangan. Ini yang perlu kalian pahami dan kalian ingat, bahwa di aljabar boolean hanya ada dua bilangan, namanya bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Sudah? Nah, sekarang kalau kita gabungkan plus himpunan bilangan tadi, ya himpunan yang dari operator ini ya, si B tadi, kemudian digabung dengan tanda plus, minus, dan negasi, itu dikatakan tupel. Jadi gabungan pernyataan 1 dan pernyataan 2 serta pernyataan 3 itu namanya adalah tupel.
Nah, dia disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C adalah anggota dari B. Nah, kemudian berlaku aksioma atau postulat Huntington. Jadi postulat itu kan hukum ya, aksioma juga sama. Huntington itu nama orang penemunya. Jadi di sini Dek, A, B, C itu sebuah bilangan sih sebenarnya, bebas. Yang jelas dia merupakan bilangan biner. Ya, apakah A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, A-nya 1, B terserah bebas asal dia merupakan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Untuk aljabar boolean, kalian nggak boleh masukin A, B, C itu bilangan seperti di matematika biasa. Misalnya A-nya min 1, B-nya 2, C-nya 2/7 itu nggak boleh. Spesial ya, jadi benar-benar spesial aljabar boolean ini. Bilangannya pun spesial, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau sudah ada tupel, kemudian memenuhi, ya, ini ada 5 postulat Huntington. Ya, jadi di sini ada 5 hukum, ya, aksioma Huntington. Ya, namanya hukum itu pernah dijelaskan di awal ya. Dia berlaku umum, ya, sudah mendunia. Apa saja postulat Huntington itu? Yang pertama adalah closure. Ini 2 hukum ya, 2 bunyi, 2 bunyi, 2 bunyi, 2 bunyi. Jadi total ada berapa? Ada 10. Oke, untuk closure yang pertama, A tambah B merupakan anggota dari B besar. Tadi di B itu tupel ya. Oke. Jadi B itu tupel dan termasuk di sini adalah isinya bilangan biner. Sudah? I2 A kali B. Nah, kalau kita proses, dia merupakan bilangan anggota dari bilangan biner. Nah, sekarang AB kan udah Ibu jelaskan di tadi. AB itu merupakan apa ya? Tupel dan termasuk bilangan biner. Nah, A ini kita bebas. Jadi bagaimana membuktikan hukum ini? Namanya hukum ya, Dek ya. Mau kita buktikan. Ya, masing-masing hukum ini closure, identitas, komutatif, pertukaran, distributif, penyebaran, komplement, kebalikan ya. Nah, ini bebas kita inputkan A dan B-nya atau tergantung dari penanya. Yang jelas dia hanya angka 0 dan 1. Sekarang kita coba membuktikan closure I yang pertama. Misalkan A-nya Ibu ambil 1. B-nya Ibu ambil 0. Jumlahkan 1 tambah 0 itu sama dengan berapa? 1. 1 itu masuk ke anggota bilangan biner ya? Oke, benar. Terbukti ya, memang hukum harusnya terbukti. Sudah? Sekarang Ibu ambil A-nya 0, B-nya 0. Berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Benar ya? Merupakan anggota bilangan biner. Benar juga. Nah, sekarang kalau Ibu masukin A-nya 0, B-nya 1, berarti 0 tambah 1, 1 benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukin A-nya 1, B-nya 1? 1 tambah 1 itu sama dengan 2 kalau di aljabar biasa. Tapi kan ini bukan aljabar biasa ya, ini boolean loh. Terus gimana, Bu? Apakah hukumnya salah? Kan harusnya kan 1 tambah 1 kan 2. Tapi di sini malah harusnya oke. Kan? Oke. Harus masuk dalam bilangan biner. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, ternyata timbul pertanyaan di sini untuk A-nya 1 dan B-nya 1. Kita simpan dulu, nanti akan terjawab di slide berikutnya deh ya. Oke, untuk A, 0, B1 ini sama, yang kedua closure ya. 0 kali 1, 0 ya masuk. A-nya 1, B-nya 1, 1 kali 1, 1 masuk ya. Dan seterusnya, berarti tadi hanya untuk input A1, B1 ya yang penjumlahan. Itu tidak bisa menghasilkan bilangan biner. Kenapa? Nanti ada perjawabannya setelah slide saya ini. Setelah slide berikutnya dari ini. Nah, kemudian yang kedua, identitas. Masukin dek bebas. A-nya berapa? 1 misalnya tambah 0, 1. Benar ya? Oke, misalnya A-nya 1 kali 1A. Identitas itu kan apabila kita proses, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Oke, berarti A benar ya. A benar. Itu identitas. Nah, yang ketiga, komutatif, pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini sepertinya sama kayak yang closure ya, cuma bedanya di sini ada sama dengannya. Nah, ini juga sama. Coba kita inputkan A-nya 1, B-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Benar. Tapi yang dihasilkan bukan bilangan biner.
Berarti di sini pertanyaan besarnya adalah bagaimana kalau inputnya A-nya 1, B-nya 1. Kalau yang perkalian nggak masalah ya, 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1. A-nya 0, B-nya 1, 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0. Ini sama halnya kayak aljabar biasa ya, komutatif. Misalnya memasukin A-nya 1, ini aljabar biasa, B-nya 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Benar ya, 3 sama dengan 3. Nah, sudah. Lanjut sekarang kita 4. 4 ini sifat distributif, hukum ya, distributif penyebaran. Di sini inputnya sudah 3. A kali B tambah C, bongkar kurungnya jadi A kali B tambah A kali C. Sudah. Yang I2, A tambah B kali C, kebalikannya A tambah B kali A kali C. Kita bongkar. Sudah? Nah, yang kelima, ini komplement ya. Berarti A tambah aksen sama dengan 1. A kali aksen sama dengan 0. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke sini, yang distributif dulu sebenarnya sama ya. Bebas kita masukin inputnya D. A-nya 1, misalnya B-nya 1, C-nya 0. Berarti 1 tambah 0, 0. 0 kali 0, 0 kali 1, 1. Sama ya. Tapi nanti akan berbeda kalau misalnya kita masukin B-nya 1, C-nya 1. A-nya misalnya 1. 1 kali 1 tambah 1. 2 kan? 2 kali 1, 2. Padahal kan ini aljabar boolean. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi di sini. Jadi untuk yang penjumlahan itu bagaimana sebenarnya akan dijawab ya. Oke, sudah ada 5 postulat ya. Total 10 karena masing-masing postulat ada 2 bunyinya. Selanjutnya sekarang kita review lagi ya. Jadi sebenarnya untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan yang pertama adalah elemen himpunan B. Anggota-anggota himpunan B. Jelas saya bilang ya. Himpunan B, himpunan bilangan biner. Berarti 0 dan 1. Yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. Tadi sudah tahu ya, operator biner itu 2 tambah sedangkan operator uner itu kan 1 aja ya. Apa tadi Dek? Komplement ya atau negasi. Tanda petik. Nah, yang ketiga harus ada, yaitu memenuhi postulat Huntington. Jadi, ini yang paling komplit untuk menyatakan sebuah aljabar boolean. Ya, jadi nggak sembarang ya. Oke. Sekarang kalau sudah paham definisi, kita lanjut lagi, Dek. Kita masuk sekarang aljabar boolean 2 nilai. Nah, ini jawabannya untuk yang pertanyaan tadi ya. Kenapa Bu 1 tambah 1 itu tidak bisa berlaku sama dengan 2 di boolean? Nah, ini jawabannya ya. Nah, saya perhatikan lagi di sini. Misalnya ada aljabar boolean 2 nilai. Ya, jadi biner yaitu 0 dan 1, himpunan bilangan biner. Yang kedua operator biner plus. Yang ketiga operator uner ya, tanda petik, negasi, ingkaran, komplement. Kemudian kaidah untuk operator biner dan operator uner. Nah, ini 3 tabel, Dek. Lihat di sini. Ini ada A, input A, ada input B. Ini prosesnya A kali B. Sama tabel kedua, ada input A, input B. Prosesnya A tambah B. Nah, yang terakhir ini A aksen ya, atau di sini adalah negasi atau komplement. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana maksud dari tabel-tabel ini, Bu. Oke, sekarang bacanya begini. Kalau misalnya kita masukkan inputnya 0, A-nya, B-nya 0, maka A kali B itu sama dengan 0. Nah, perlu kalian ketahui juga, ini sebenarnya ada analoginya ya. 0 itu adalah false atau salah. 1 adalah benar atau true. Jadi di sini salah, salah, salah. Salah, benar, salah. Benar, salah, salah. Benar, benar, benar. Nah, sekarang ayo kita review lagi nih materi sebelum UTS. Kalau di logika, yang seperti ini masuk ke mana? Masuk ke konjungsi atau disjungsi? Salah, benar, salah. Salah satu salah, salah. Berarti apa ini? Ini adalah konjungsi. Sudah kejawab. Jadi untuk operator kali, itu analoginya adalah konjungsi. Jadi salah satu pernyataan salah, dia pasti salah. Kedua pernyataan yang sama, maka dia akan bernilai salah. Dan dua pernyataan sama benar, itu akan bernilai benar.
Jadi ini sudah kejawab, A kali B-nya adalah untuk konjungsi. Lanjut sekarang tabel yang kedua. Jadi ini sebenarnya tabel kebenaran deh ya kalau di logika. Sama juga di aljabar boolean. Bedanya dia sini inputnya dan prosesnya. Nah, sekarang ada tabel kedua. A, B, A plus B. Kita lihat di sini lagi. Salah, salah, salah. Salah, benar, benar. Benar, salah, benar. Benar, benar, benar. Perhatikan di sini. Ternyata salah satu benar, dia benar. Salah satu salah, dia masih benar. Salah satu salah, dia masih benar. Berarti ini analoginya adalah disjungsi. Paham ya? Makanya bilang tadi di awal, kalau kalian sudah paham materi logika, ini nggak masalah ya. Nah, lanjut sekarang yang ketiga. Ini sama dengan negasi ya, ingkaran atau komplement. A aksen. Jika dia salah, dikomplementkan, negasikan akan benar. 1. Jika benar, dikomplementkan, dia akan jadi salah. Nah, ini kalian pegang ya, Dek ya. Jadi nanti ke depannya kalian jangan lupa ini. Ya, analoginya ke logika. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, baru kita buktikan yang tadi ya, cek apakah murni postcode Huntington atau tidak. Closure jelas berlaku. Nah, identitas yang closure tadi coba kita lihat lagi ya, Dek ya. Coba. Nah, berarti ini apa tadi jawabannya untuk A-nya 1, B-nya 1. Berarti benar-benar. Tambah tadi apa? Disjungsi ya, berarti hasilnya 1 benar. Ya, bukan 2. Karena tadi ini analoginya adalah disjungsi kali adjungsi. Udah kejawab ya. Nah, ini juga sama nih. Ya, 1 benar. Disjungsi dengan 1 benar ya. Oke, ini juga hasilnya akan sama. Nah, ini tadi tabelnya ya. Ini konjungsi, ini disjungsi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau ini mau kita buktikan dengan misalnya contoh ya, tadi ada postulat distributif ya. Nah, mau dibuktikan Dek, benar nggak pernyataan kiri sama dengan pernyataan kanan? Seperti ekivalen kan? Ya, kalau di logika itu ekivalen. Nah, di sini kita lihat A, B, C inputnya. Berarti kalau di logika apa? P, Q, R. Sama ya. Oke, nah sekarang kita buat tabel kebenarannya A, B, C. Bebas deh inputnya berapa aja. Ya, tergantung soal dan si penanya. Lalu kita masukin di sini. Yang mau kita buktikan B plus C, pindahkan ke sini. Sudah. Lalu kita buktikan yang pernyataan sebelah kiri. A kali B plus C. Ini dia kolom keempat. Ini untuk yang pernyataan sebelah kiri. Apakah ekivalen dengan yang kanan? Ketik di sini A kali B. A kali C, lalu kita buktikan keseluruhannya, A kali B tambah A kali C. Ini nggak usah dibahas semua, contoh aja kita ambil sampel 1 ya. Misalnya, yang berbeda deh, kalau kan gampang nih, yang berbeda ya, Ibu ambil contoh yang ketiga. 0, 1, 0. B tambah C. Ingat, tadi ada apa analoginya? Tambah itu adalah salah satu salah dia masih benar ya, berarti B tambah C itu disjungsi ya. Nah, lihat di sini 1 tambah 0, jawabannya 1. Sudah, sekarang 1 nih kan tadi 1 ya, 1 kita kalikan dengan 0, salah kali benar. Oke, maka jawabannya salah, konjungsi ya. Oke, konjungsi salah satu salah, dia salah, terbukti nih. Ya, jadi kalau kemarin ya di logika itu kan SSS, S, SSB, B gitu deh ya. Nah, di sini 0101. Sama prinsipnya. Tabel kebenaran. Nah, ini juga sama pembuktian hukum distributif selanjutnya. Ini sama semua ya. Kalau kalian mau latihan boleh kalian coba deh ya. Buktikan itu semua hukumnya ya. Inputnya bebas. Tapi yang jelas namanya hukum dia pasti berlaku umum ya. Sudah berlaku mendunia. Kalau misalnya nggak sama, berarti kemungkinan kita yang keliru dalam prosesnya. Nah, sudah. Sekarang lanjut, sudah ada definisi, yang kemudian sudah ada juga definisi. Terus tadi yang kedua apa? Kita lihat dulu, Ibu, kita review sedikit ya. Yang kedua tadi apa? Aljabar boolean 2 nilai. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi ekspresi boolean.
Nah, sebenarnya ekspresi boolean ini adalah ya semua pernyataan tadi, Dek. Semua hukum-hukum tadi ya, A tambah B itu pernyataan. Ya, sama kayak misal di aljabar biasa tuh X tambah Y. Nah, itu kalau di boolean namanya ekspresi. Ya, kalau kita namanya fungsi ya. Oke, fungsi pertama di sini namanya ekspresi boolean. Jadi, 0 termasuk ya, 1, B-nya sendiri, kemudian inputnya A, masuk, B-nya masuk, A plus B, A kali B. Nah, semua ini adalah ekspresi. Jadi, kalau dihukum, ya tadi deh ya, dihukum-hukum tadi, kita review sebentar. Nah, ini sebenarnya semua ekspresi loh. A tambah B, A kali B, A tambah 0, A kali 1. 0-nya juga masuk, 1-nya juga masuk. Semua itu termasuk ekspresi. Tupelnya tadi ya. Sudah tahu ya? Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini mengevaluasi ekspresi boolean. Sama sih kayak tadi di pembuktian deh ya. Misalnya contoh di sini ada A aksen kali B plus C. Kita mau inputkan ke sini. Apa hasil ekspresinya? Sama kayak fungsi D. Misalnya fungsi itu X plus Y. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1. Hasilnya gimana? Berarti kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di aljabar biasa. Nah, sekarang kalau di aljabar boolean, contoh nih ya, berapa hasilnya? Ayo kita membuktikan ini, mengevaluasi ini, mencari nilai ekspresi boolean ini. Berarti misalkan A-nya 0, ini dari soal ya, B-nya 1, C-nya 0. Maka hitung ekspresi boolean itu, pernyataan boolean ini. Berarti 0 aksen kali 1 tambah 0. Nah, di matematika seperti biasa deh ya. Kalau kurung itu berarti dia prioritas utama dikerjakan. Berarti 1 tambah 0, benar tambah salah, tambah ingat itu adalah disjungsi. Salah satu benar, satu salah, dia masih benar. Sudah, ini hasilnya 1. Nah, 0 dinegasikan, itu kan pasti 1 ya. Berarti 0 negasi itu sama dengan ini, 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Benar, dot benar, hasilnya benar. Nah, itu dia tadi maksudnya adalah mengevaluasi ekspresi boolean, menghitung berapa nilainya gitu ya kalau di aljabar biasa. Nah, sama juga di aljabar boolean dikenal istilah ekivalen juga ya, kayak hukum tadi deh. Ya, nih ya. Jadi apakah A kali B plus C itu ekivalen dengan A kali B tambah A kali C? Yang jelas kalau hukum pasti sama. Ya, kalau bukan hukum mesti dicek. Nah, sekarang ini adalah hukum. Dia minta perlihatkan bahwa A tambah A aksen B sama dengan A plus B. Ya, berarti kan ini kita buktikan ya, apakah dia ekivalen kalau di logika. Ya, ini sama kayak soal UTS kalian ya. A tambah aksen B sama dengan A tambah B. Nah, sekarang kalau kemarin kan P tambah P aksen Q sama dengan P tambah Q ya, kalau yang di ini ya. P konjungsi Q, kalau di logika. Nah, sekarang kita inputkan AB-nya bebas. Salah-salah, salah benar, benar-salah, benar-benar. Masukkan apa aja yang mau kita cari. A sudah ada. Di sini butuh aksen ya. Kita ambil dulu yang sebelah kiri, kita bongkar. Kita pindahkan ke sini jadi kolom-kolomnya. Berarti A aksen kali B, pindahkan ke sini D. Sudah, yang sebelah kiri habis ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan, A plus B. Nih, kolomnya. Nah, ini belum selesai ya. A tambah aksen B, kita pindahkan ke sini. Jadi, sudah ada A aksen B sama A. Sekarang A tambah A aksen B. Ini kan yang mau kita buktikan. Kolom kiri apakah sama dengan kolom kanan hasilnya. Sama kayak logika. Setelah diproses, ternyata lihat deh hasilnya 0,111, 0,111. Berarti sama ya. Oke, berarti dia ekivalen kesimpulannya. Persis banget kayak di logika. Gimana? Semoga kalian paham ya. Jadi yang kemarin logika nggak ada masalah, di sini juga nggak masalah. Aman berarti. Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke prinsip dualitas. Jadi sebenarnya di sini ada prinsip dual. Dual itu kan dua ya. Jadi sebenarnya dia temannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pertanda kali, itu nanti pasangan adalah tambah.
Tambah, kita cari dualnya, itu berarti kali berubah. 0 didualkan jadi 1. 1 didualkan jadi 0. Nah, tapi hati-hati di sini. Kalau yang komplement, tetap dia nggak berubah. Nah, jadi prinsip dualitas itu hanya ada 4 hukum. Ada 4 rumusan. Minus jadi plus, plus jadi minus, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Yang komplement tetap. Sekarang contoh 2 soal ini. Misalkan diketahui A.1 kali 0 tambah A aksen sama dengan 0. Sudah? Nah, sekarang kita mau cari dualnya, Dek. Pakai rumus yang ini aja, gampang. Mudah sekali ya. Ini kan A tetap, jadi inputnya tetap ya. A, B, C tetap nggak ada dualnya. Berarti A pindah ke sini A, tetap. Sudah? Nah, sekarang ini ada tanda kali. Lihat, kali itu dualnya plus. Berarti pindah ke sini plus. Nah, 1 itu berdasarkan hukumnya, itu dualnya 0. Maka pindahkan ke sini. Oh, sudah dapat. A.1 dualnya adalah A plus 0. Gimana? Paham ya, Dek? Mudah sekali. Nah, lanjut sekarang. Yang kedua. Hati-hati, ini kan ada pemisah kurung, berarti di sini kali pasti ya. Di matematika kalau nggak ada tanda berarti kali. Nah, kali ini dualnya apa? Jadi tambah, berarti ini pindah ke sini. Nah, tambah ini adalah dual dari ini. Sudah dapat. Masuk sekarang ke kurung kedua. 0, dualnya 1. Dualnya tambah, dualnya kali. A aksen. Hati-hati, hukum tadi udah Ibu ingatkan ya, untuk komplement tetap dia, tidak berubah. Nah, ke sini A aksen. Dah, nah ini sama dengan, tidak ada dualnya, Dek, tetap tulis ini sama dengan, pindah. Nah, terakhir ini adalah 0, dualnya 1. Nah, ini adalah hasil dualitas dari soal ini. Jadi kalau kalian sudah paham ya, ini diingat, Dek. Nah, ini mau apapun Ibu bikin bentuk soalnya, nggak masalah. Ya, asalkan pegang hukumnya, rumusannya. Gimana? Nah, nanti setelah ini ya, untuk tugas session pertama, Ibu minta nanti kalian cari dualitas dari suatu ekspresi boolean. Nanti Ibu berikan soalnya ya. Oke, ini nggak masalah, sudah paham. Berarti nanti tugasnya bisa. Nah, sudah, kita lanjut sekarang ke I2. Sama, pertanyaan adalah dia minta dualitas dari A kali A aksen tambah B itu sama dengan AB. Kita cari dulu yang sebelah kiri, kita bongkar. A tetap pindah ke sini. Kemudian ini ada kali pasti deh ya. Pasti itu ada kali. Karena tidak ada operator tambah, pasti kali di sini. Kali jadi tambah. A aksen nggak berubah. Pindah ke sini. Nah, tambah jadi kali. A aksen B. A aksen dot. B, B. Jadi A aksen kali B. Dapat yang ini dualnya. Sudah? Nah, ini sama dengan tidak ada dualnya. Pindah ke sini. Tetap. Nah, ruas kanan A dot B. Pastilah dualnya A plus B. Kenapa? Karena dual dari minus adalah positif. Wah, gampang sekali. Ya, mudah. Nah, itu adalah prinsip dualitas. Oke, next. Sekarang kita coba bahas tentang hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini adalah sama persis kayak hukum himpunan. Sama persis kayak hukum di logika. Total ada 11 hukum ya. Jadi mulai identitas yang tadi ya. Idempoten, komplement, dominansi, involusi, penyerapan. Ya, nanti di sini yang paling akan kita gunakan adalah hukum De Morgan. Ya, untuk menentukan komplement dua fungsi boolean. Sudah. Nah, ini Dek namanya hukum, pasti berlaku umum ya, mendunia. Kalau kalian membuktikan boleh. Misalnya contoh nih ya, hukum identitas kalian buktikan. Inputnya hanya 1. 1 tambah 0, jawabannya adalah 1. Sama kayak di logika ya, di himpunan. Ibu kasih tugas, seperti Ibu kasih tugas ya, membuktikan hukum ya. Sama hal seperti ini juga. Cuma inputnya aja yang berbeda. Sudah? Nah, sekarang kita masuk lanjut adalah fungsi boolean.
Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, ya, karena dia semua mencakup bilangan biner. Nah, sama sepertinya kayak fungsi di matematika biasa ya. Apa deh? Ada fungsi linier, fungsi kuadrat, ya. Fungsi linier itu misalnya contohnya apa? Y sama dengan A plus BX, ya. Fungsi kuadrat contohnya apa? Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 3 itu kuadrat. Nah, sama juga di sini fungsi boolean, cuma dia adalah bilangan biner. Fungsi itu pemetaan ya. Waktu kita bahas topik fungsi relasi kan sudah paham ya. Ada buku singgung itu kan tentang istilah pemetaan, transformasi. Nah, jadi sebenarnya step eksplorasi boolean itu adalah merupakan fungsi boolean. Nah, contoh seperti ini deh fungsi boolean. F, X, Y, Z. Berarti ini inputnya 3 ya, 3 variabel. Nah, itu sama dengan X, Y, Z tambah X aksen Y tambah Y aksen Z. Nah, ini adalah fungsi boolean. Catatannya, X, Y, Z-nya adalah bilangan biner. Kalau misalnya fungsi biasa gimana, Bu? Ya, X, Y, Z tambah X, Y tambah Y, Z tambah Z kuadrat tambah pangkat 3 itu fungsi biasa. Sudah. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari berapa nilai fungsi ini, berarti kan harus ada input deh X, Y, Z-nya. Nah, di sini misalnya dia ambil X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, masukkan ke sini deh, ke fungsi booleannya, berarti 1 kali 0 kali 1. Ya, ini ya, yang pertama. Kemudian ditambah dengan X aksen Y. Berarti X aksennya berapa? 1 aksen kali Y-nya 0. Sudah ditambah dengan 0 aksen. Ini tadi ya, Y aksen. Berarti 0 aksen kali 1. Berarti sama dengan jumlahkan proses ya. Benar dot salah itu salah. Kemudian benar negasi ya, komplement. Dot 0 itu jawabannya 0. 0 negasi kan 1. 1 kali 1, 1. Berarti ini jawabannya 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Oke, itu dia contohnya ya. Kalau di aljabar biasa misalnya gampang nih, 1, 2, 3. Masukin adik 1 kali 2 kali 3 tambah 1 kali 2 tambah 2 kali 3 seperti biasa. Kalau di aljabar biasa kan. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita lanjut di sini. Nah, di sini contoh-contoh fungsi boolean. Ini dek. Oke, ini yang dari inputnya 1 dulu ya. X-nya, fx-nya X. Fx, Y, nah ini X aksen Y tambah X Y aksen tambah Y aksen. Oke, ini semua. 1 sampai 5 ini adalah contoh fungsi boolean. Nah, sekarang di sini setiap peubah itu variabel deh ya. Berarti di sini peubahnya X. Di sini peubahnya XY. XY. Nah, setiap peubah dalam fungsi boolean termasuk bentuk komplementnya disebut literal. Nah, contoh yang pertama ini, fungsi H, X, Y, Z, X, Y, Z aksen. Berarti ada 3 literal ya, karena ini 1 X, 2 Y, yang ketiga Z aksen. Karena prinsipnya tadi katanya komplement juga masuk ke literal. Nah, sekarang ayo coba kita jawab yang ini. Ini Fx sama dengan X, berarti berapa? Yang mana literalnya? 1 ya, X ya. Oke, yang kedua, Fxy inputnya ini 2 ya, X aksen Y tambah X Y aksen tambah Y aksen. Berarti ada 1, ya, 2, 3, 4. Ada 4. Yang sama dianggap 1 deh. Ini kan sama ya, Y aksen dianggap 1 aja. Sudah. Nah, yang ketiga Fxy berarti ada 2 di sini literalnya X aksen dan Y aksen. Oke, yang keempat X plus Y aksen. Nah, ini gimana jawabnya? Apa 2 literalnya? Atau 4? Atau 1? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita berarti merujuk ke hukum booleannya, Dek. Lihat, mana bentuk tadi yang mirip? Nah, ini ternyata ya. A tambah B aksen. Di sini dia pakai A. Di tadi pakai X, nggak apa-apa. X tambah Y aksen. Dibongkar, masukin berarti X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya, gampang kita menentukan literalnya. Berapa? Ada 2 literalnya ya. Berarti X aksen dan Y aksen. Oke, sudah. Kita masuk lagi contoh yang literal tadi ya.
Nah, contoh literal tadi. Nah, ini tadi deh ya. Oke, sudah. Yang terakhir nomor 5. Berapa literalnya? X, Y, Z. Berarti aksen. Berarti ada 3 ya. 1 X, yang kedua Y, yang terakhir adalah Z aksen. Total ada 3 literal. Bagaimana adik-adik? Paham ya nak tentang literal? Sudah? Nah, sekarang contoh ini. Diketahui fungsi boolean f(x, y, z), fungsi 3 variabel ya. X, Y, Z aksen. Nah, nyatakan H dalam tabel kebenaran. Berarti dia minta ini pindahkan ke bentuk tabel. Berapa hasilnya ya? Oke, jadi dia minta berapa dimasukkan X, Y, Z-nya, berapa hasil X, Y, Z aksennya. Nah, contoh seperti ini. Ini bebas ya inputnya, tergantung penanya atau sudah diketahui, tergantung soal. Nah, kalian proses 0, ini kan sudah ada kan soalnya X, Y, Z aksen, kalian buktikan berarti 0 kali 0. Z aksen berapa nilainya? 1 ya, berarti 0, 0, 1 hasilnya 0. Nah, 0, 0, 1 masukkan lagi ke fungsi ini dek. Soalnya kan ke sini, gimana hasilnya? 0. Terakhir 1, 1, 1 hasilnya 0. Jadi dapat nilai ini adalah kalian inputkan 3 kolom ini ke fungsi soalnya. Dapatlah hasil ini. Oke, jadi ini bebas ya, tergantung penanya juga. Ini juga bebas, tergantung penanya buat soal. Oke, bagaimana? Semoga paham penjelasan Ibu. Nah, ini kita bagi aja deh ya, jadi nggak semua saya bahas. Untuk session kedua nanti, Ibu coba bahas tentang komplement fungsi boolean. Jadi, untuk session 1 ini cukup sampai di literal ya, fungsi boolean. Selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami apa yang Ibu berikan. Kalian tetap semangat ya. Oke, ini semakin hari semakin terasa cepat. Ya, sepertinya sebentar lagi juga selesai semesternya ya. Nah, oke, terima kasih.